Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Aprizky Agilasari. Saya bertanggung jawab memegang lab A2 atau lab hardware. Lab hardware sendiri adalah tempat praktikum untuk merakit sebuah PC. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah PC itu sampai BIOS. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang digunakan untuk terhubung ke sebuah BIOS. Oke, bisa dilihat di personal komputer berikut. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu motherboard. Motherboard di sini berfungsi sebagai papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer dan mendistribusikan daya dari power supply ke semua komponen. Kemudian di sini yang kedua ada sebuah RAM. RAM tentu saja berfungsi untuk penyimpanan sementara dalam sebuah personal komputer. Kemudian selanjutnya dibutuhkan sebuah power supply. Power supply ini berfungsi sebagai daya utama yang memastikan bahwa seluruh komponen bisa digunakan. Oke, yang selanjutnya ada di sini CMOS. CMOS sendiri berfungsi sebagai daya dalam sebuah memori untuk motherboard sebagai pengatur konfigurasi untuk si BIOS-nya nanti. Oke, itu saja komponen yang digunakan agar terhubung ke sebuah BIOS. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana step untuk masuk ke dalam sebuah BIOS. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara masuk ke dalam BIOS. Oke. Hal pertama yang kita lakukan adalah tentu saja nyalakan PC-nya. Oke. Nyalakan dan langsung tekan tombol delete berkali-kali. Oke. Seperti ini. Nah, di sini sudah masuk ke dalam BIOS. Saya akan menjelaskan secara singkat apa saja menu yang ada di dalam BIOS ini. Pertama, menu utama ini terdapat tanggal dan waktu sistem. Kemudian ada versi BIOS-nya dan informasi CPU, kemudian memori RAM. Oke. Ketika kita pindah ke kanan ke menu Advance, di sini fungsinya adalah untuk pengaturan CPU, kemudian pengaturan RAM, SATA, dan virtualisasi. Kemudian lanjut ke menu Power. Nah, di sini menu Power ini berfungsi untuk bisa dilihat di sini, yaitu untuk power pada personal komputer, mode-mode yang digunakan. Kemudian ada authentication. Kemudian di sini sistem boot yang digunakan, kemudian tentu saja ada security. Nah, di sini ketika akan mengeset password bisa pada mode ini. Kemudian pada menu booting di sini kita bisa melihat boot hard disk priority-nya seperti ini. Kita bisa melihat di sini ada menu-menunya. Kemudian ada network device priority-nya, bisa disetting juga di sini. Oke, selanjutnya ada menu exit di sini untuk ketika kita pencet S, maka itu akan menyimpan dan akan keluar. Di sini saya akan pencet yes dan oke. Sekian penjelasan dari saya tentang komponen apa saja yang digunakan untuk masuk ke BIOS dan bagaimana cara masuk ke BIOS. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.